Ya, jadi setelah Anda menyusun itemnya tadi ya berdasar indikator disesuaikan dengan aspek dan indikator disusun berdasar teori. Jadi nanti yang tugas sebelumnya diperbaiki dulu, ada pengertian variabel, kemudian ada teori yang menjelaskan aspek atau dimensi dan indikator yang akan digunakan. Kemudian ada blueprint testnya. Kemudian dari blueprint test ada item yang sudah dibuat. Nah, itu nanti segera diperbaiki, terus dikumpulkan saja melalui WA. Nanti saya koreksi. Tidak detail saya koreksinya karena hanya sebagai latihan. Setelah saya koreksi, nanti Anda akan meminta penilaian kepada ahli, expert judgment. Nah, expert judgment itu harusnya ahli-ahli yang beneran. Tapi dalam proses perkuliahan ini nanti, biasanya saya meminta penilaiannya nanti kepada kakak kelas. Ya, dianggap expert gitu ya kakak kelas. Karena kalau harus expert beneran kan nanti nggak selesai tugas kuliah. Jadi nanti Anda meminta penilaian kepada kakak kelas yang dianggap expert. Nah, seperti ini nanti formatnya. Nah, format meminta penilaian raternya nanti mengikuti ini formatnya. Misal, form penilaian rater. Rater itu yang ahli tadi yang akan menilai itu disebut rater. Form penilaian rater skala kecerdasan emosi kalau dalam contoh ini. Nah, dalam contoh kamu nanti skala apa? Identitas diri, nama penilai, pekerjaan atau keahlian, mahasiswa, semester berapa gitu ya. Petunjuk pengisiannya, berikut ini terdapat 30 pertanyaan bla bla bla. Skala ini didasarkan pada konsep kecerdasan emosi menurut siapa, yang terdiri dari 4 aspek atau dimensi. Nah, kita harus masukkan di sini. Nanti teori yang kita adu. Baca dengan baik, kemudian Anda diminta untuk memberikan, ini nanti bisa ngikutin ini aja. S sesuai, CS cukup sesuai, TS tidak sesuai. Nah, nanti Anda buat seperti ini formatnya, aspeknya, indikator, kemudian favorable atau unfavorable, kemudian ini pernyataan. Nah, kakak kelasnya nanti akan menilai ini dengan pilihan sesuai, cukup sesuai, tidak sesuai. Mereka ahli itu akan menilai seperti itu. Item ini sudah sesuai, cukup sesuai, atau misalnya ataukah tidak sesuai. Nah, Surabaya penilai nama terang. Nah, ini berdasarkan jumlah yang ada di blueprint kita, berapa aspeknya, berapa indikatornya, kemudian pernyataan-pernyataannya disalin di form seperti ini. Form ini yang nanti diberikan kepada tadi yang kita sebut sebagai expert atau ahli. Kalau biasanya saya memberikan tugas mahasiswa itu saya minta untuk penilaiannya kepada dosen. Tapi karena ini waktu, nilai yang minta penilaian nanti kepada kakak kelas gitu aja ya, sebagai yang penting kita bisa latihan bagaimana cara meminta penilaian pada expert. Nah, setelah dinilai oleh expert, nanti akan kita hitung. Anda bisa baca di materi saya yang ini ya, penyusunan skala psikologi yang sudah pernah saya berikan. Itu ada ketentuannya di sini, nanti dibaca lagi kalau lupa. Nah, itu ada namanya uji validitas isi dengan penilaian rater. Kita menggunakan teorinya Eiken namanya. Teori Eiken, rumusnya ini untuk menghitung itu ya. V ini namanya validitas isi, sama dengan sigma S dibagi N kali C min 1. Ini rumusnya, nanti dipelajari lagi rumusnya ini ya. Gampang ini hitung-hitungan sederhana kok. Nah, nanti ada formatnya seperti ini, sudah ada formatnya nanti cara ngitungnya. Nah, nanti ada seperti ini format cara ngitungnya. Saya kasih formatnya.
Ini format ini berdasarkan tadi ya. Berdasarkan rumus tadi loh ya. Berdasarkan rumus tadi. Jadi seperti ini cara membacanya. Cara membacanya seperti ini. Ini penilai A, B, C, D. Ada 4 orang yang menilai dalam contoh ini. Nah, nanti biar mudah, kamu minta aja nilai pada 4 kakak kelas. Jadi item yang kamu susun, itu nanti dimintakan nilai pada 4 orang kakak kelas. Tapi setelah saya koreksi dulu, makanya diperbaiki dulu, dikirimkan di grup, nanti saya kasih feedback. Setelah saya kasih feedback, baru Anda masukkan ke dalam form writer ini ya. Nah, oke. Setelah saya kasih feedback, baru dimasukkan ke dalam form writer ini. Kemudian dari form writer ini diberikan pada 4 orang ya. 4 orang kakak kelas sebagai latihan ahli. Setelah dijawab oleh kakak kelas, oke, lalu nanti Anda akan menghitung validitas isinya menggunakan icon validity, menggunakan tabel Excel ini untuk memudahkan. Jadi ini penilai 1, penilai 2, penilai 3, penilai 4 gitu ya. Penilai A, B, C, D. Ya. Ini penilainya, namanya A, B, C, D. Kemudian ini adalah item. Item 1, item 2, item 3, dan seterusnya, item 4. Kalau item kamu lebih dari 4 ya, ini tinggal di copy aja toh. Tabelnya tinggal di copy di sebelahnya gitu. Sampai sejumlah item kamu. Oke. Nah, di sini bisa ditangkap ya. Kalau itemnya ada 30 ya ini di copy sampai 30 nanti gitu ya. Nah, setelah itu Anda akan memasukkan jawaban yang diberikan oleh writer tadi, skor yang diberikan oleh writer. Tadi kan ada 3 pilihan. Sesuai, cukup, tidak. Kalau sesuai itu berarti skornya 3, kalau cukup berarti skornya 2, kalau tidak berarti skornya 1. Misal penilai A menilai item 1 itu cukup, berarti 2. Ya. Menilai item 2 cukup, berarti skornya 2. Menilai item 3 cukup, berarti skornya 2. Menilai item 4 sesuai, berarti skornya 3. Ya. Yang sebelah sini ya untuk input skornya. Sebelah sini ya, yang skor. Oke. Jadi skor yang diberikan oleh penilai A untuk item 1, untuk item 2, untuk item 3, item 4, item 5, item 6, item 7 sampai itemnya kalau item kamu 20 ya 20 ya. Setelah itu kita masuk ke tabel ini. Tabel ini adalah menghitung S ya. Menghitung S. Ini kan ada rumusnya S ini ya. Menghitung S. S itu rumusnya R kurangi 1. Berarti ini dikurangi 1. Ini sudah ada rumusnya tapi. Jadi kalau Anda input otomatis langsung berubah di sini. Misal kita kasih 3. Nah, ini langsung berubah. Sudah ada rumusnya. Cuma di sini saya jelaskan aja biar paham rumus ini menghitung apa yang di sini. S ya, menghitung S. S itu R-1. Jadi skor dikurangi 1. Oke, ini juga S-nya, S ya. Nah, tinggal di copy aja nanti. Misalnya ada item lagi ini di copy gitu kan. Item 5. Ini sudah rumusnya kan otomatis juga ikut semua atau ini. Nah, kan? Nah, kemudian ini ada namanya sigma S. S-nya sudah kita cari, R-nya sudah dapat. Sekarang sigma S ya. Sigma S ini jumlah dari S ini dijumlahkan gitu kan. Dijumlahkan. Ini sudah ada rumusnya. Sudah ada rumusnya juga di sini ya. S dijumlahkan. S dijumlahkan. Nah, kemudian tinggal kita masukkan rumusnya gitu kan. Tinggal kita masukkan rumusnya saja. Rumusnya V sama dengan sigma S. Berarti sigma S ya dibagi N ya kan.
N jumlah penilai ada 4 ya, kemudian kurangi 1 ya. Angka penilaian validitas tertinggi itu C. Nilai validitas tertinggi kan berapa? 3 ya kan? Karena setuju 3, cukup 2, tidak setuju 1. C kurangi 3 kurangi 1, 2 ya kan? Itu rumusnya. Nah, ini sudah ada rumusnya semua. Jadi kamu tinggal masukkan gitu loh istilahnya. Tinggal masukkan skornya. Penilai A untuk item nomor 5 dia kasih skor 1. Penilai B kasih skor 2. Penilai C kasih skor 1. Penilai D kasih skor 1. Udah keluar nilainya di sini. Yang bawah inilah yang disebut skor validitas isi. Ya. Skor validitas isi yang dihitung menggunakan rumus Eigen tadi. Tapi ini sudah ada Excel-nya. Kamu karek ngopi tok. Tinggal ngopi, terus tinggal masukkan skor yang diberikan oleh ahli tadi, kakak kelas tadi, 4 orang kakak kelas. Nah, gitu loh ya. Nah, bagaimana kita melihat item itu memiliki validitas isi? Memiliki validitas isi atau tidak, itu di ini ketentuannya. Ya. Nilai V yang diterima minimal 0,50. Ya, jadi dilihat di sini. Nilai V yang diterima minimal 0,50. Jadi, kalau ini 0,88 berarti item ini valid secara isi. 0,50 berarti item 2 valid secara isi. Item 3 valid secara isi. Item 4 valid secara isi. Item 5 tidak valid karena 0,1. Minimal valid tadi kan 0,5. Nah, gitu. Nanti setelah ini baru tahapannya menguji cobakan. Jadi setelah dinilai oleh ahli, mana yang dikatakan valid secara isi dan mana yang tidak, setelah itu nanti baru item-item tersebut diuji cobakan. Ya, baru item tersebut diuji cobakan. Kira-kira seperti itu ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, diperjelas dulu. Ya. Mbak Sylvia, bisa diterima penjelasannya? Bisa, Pak. Saya. Oke. Nah, seperti itu. Oke, ini kita masih bisa lanjut atau sudah ada yang mau kuliah? Mungkin ada kuliah lain. Mbak Sylvia, ada kuliah lain? Sylvia Mega, Sylvia Cahya? Saya masih nanti, Pak. Hah? 8 tahun. Oke, Mbak Mega, ada kuliah lagi? Masih bisa. Oke. Hah? Belum? Oke, kita lanjut berarti. Ya, kita lanjut. Oke. Saya urut dulu dari depan biar nggak lupa. Pertama tadi nanti Anda harus memperbaiki tadi ya. Ada pengertian, kemudian ada teori yang menjelaskan mengenai aspek indikator dari variabel yang akan dibuat alat ukurnya. Gitu. Tadi saya sampaikan bahwa ahlinya tidak selalu menyebut ini adalah aspek, ini adalah indikator ya. Nah, umumnya bisa dalam bentuk penjelasan yang kadang-kadang tidak menyebut itu. Kemudian dari situ Anda buat blueprint, kan gitu ya. Yang kemarin sudah dibuat sebenarnya, nanti tinggal dicocokkan lagi. Dari blueprint Anda menyusun item. Oke. Nah, nanti itu dikumpulkan dulu ke saya melalui grup.
Biar gampang mungkin langsung tak tentukan naik harinya biar enak. Mungkin ini hari bisa dikumpulkan hari Minggu ya. Soalnya kuliah kan tinggal minggu depan. Dikumpulkan hari Minggu. Hari Minggu semua sudah harus mengumpulkan. Yang tadi ada pengertian, ada teorinya, ada blueprintnya, ada itemnya. Sesuai dengan contoh yang sudah saya berikan sebelumnya. Nah, nanti hari Minggu dikumpulkan, terus saya kasih feedback. Oke. Setelah saya kasih feedback, nanti kamu perbaiki, nggak perlu dikembalikan ke saya lagi, karena yang penting kita bisa latihan. Kamu perbaiki, setelah kamu perbaiki, kamu masukkan ke dalam format ini, form penilaian rater. Ya. Masukkan ke dalam format penilaian rater. Lalu Anda minta penilaian kepada 4 orang kakak kelas. 4 orang kakak kelas. Ya, tidak gampang aja lah minta nilainya tadi kirim by WA atau apa, pokoknya bisa menghubungi 4 orang kakak kelas. Misalnya dikirim filenya gitu kan bisa toh. Nanti dia kasih centang-centang di laptop terus kirim lagi melalui WA ke kamu. Setelah minta penilaian dari 4 orang itu, kita akan menghitung validitas isinya, validitas icon namanya. Caranya Anda tinggal masukkan skornya ke sini saja. Skor yang diberikan oleh expert ya. Tak kasih tanda-tanda hijau ya. Tinggal masukkan sini aja. Ya, jadi tinggal dimasukkan di sini. Nah, tinggal dimasukkan di sini ya kan. Oke. Tinggal dimasukkan di sini skor yang diberikan. Nanti otomatis akan keluar ya hasil validitas iconnya di sini. Nah, ini ya. Nanti kalau menambahkan tinggal di copy aja, ditaruh sebelahnya. Misal langsung copy semua panjang gitu ya, Kak. Kan. Nah, tinggal nanti diedit item-itemnya aja. Oke. Nah, nanti setelah Anda minta penilaian seperti ini, Anda akan tahu mana item yang secara konten dikatakan valid dan mana yang tidak. Nah, gitu ya. Langkah berikutnya, item-item yang secara konten dinyatakan valid, sekali lagi, item-item yang secara konten dinyatakan valid, nah, berarti tadi berapa? Yang skornya minimal 0,5 ya. Yang secara konten dinyatakan valid, itu nanti yang diuji cobakan. Itu loh prosedurnya itu. Jadi item-item yang dinyatakan valid itu yang diuji cobakan. Kalau yang tidak dinyatakan valid ya tidak perlu diuji cobakan. Terus diapakan, Pak? Biasanya kalau kita dalam proses penyusun alat ukur itu gini. Ketika kita minta penilaian pada ahli, ternyata masih banyak yang tidak bagus. Skor validitasnya ini masih banyak yang di bawah 0,5. Biasanya kita perbaiki dulu. Kita perbaiki, setelah kita perbaiki, kita mintakan penilaian lagi kepada ahli. Lalu dihitung lagi. Nah, ya sama dengan bimbingan alat ukur itu loh Mbak Rika ya. Ke dosen disalah-salahi, diperbaiki, ke dosen lagi, disalahi lagi, perbaiki lagi. Tapi itu kan sifatnya meminta penilaian yang secara kualitatif, tidak dalam bentuk angka. Dan minta nilainya kan hanya pada 2 pembimbing. Nah, kalau validitas isi ini minta penilaian rater itu semakin banyak semakin baik. Kalau dalam contoh ini kan 4 orang. Misal minta penilaian 10 orang, Pak, ya lebih baik lagi. Salah diperbaiki, minta nilai lagi, diperbaiki lagi, minta nilai lagi, sampai semua item secara konten dinyatakan valid. Gitu loh. Tapi karena ini untuk tugas, untuk latihan,
minta penilaiannya sekali saja. Minta penilaian sekali, kemudian dihitung validitas isinya. Nanti item-item yang secara konten dinyatakan valid itu diuji cobakan. Diuji cobakan. Yang secara konten tidak valid dibuang, tidak diuji cobakan. Tidak diikutkan uji coba, ya. Yang diikutkan uji coba hanya item-item yang dinyatakan valid saja secara konten, ya. Yang dinyatakan valid secara konten. Misalnya, sebagai contoh ini tadi item 1, 2, 3, 4 itu secara konten valid. Item 5 secara konten tidak valid. Berarti item 5 ini tidak diikutkan uji coba. Yang nanti diuji cobakan diberikan kepada kelompok subjek untuk dijawab. Itu hanya item 1, item 2, item 3, dan item 4 saja. Item 5-nya tidak diikutkan. Karena secara konten dia sudah tidak valid. Gitu ya. Jadi tidak perlu diuji cobakan. Yang diuji cobakan hanya item yang valid saja. Di sini ada pertanyaan. Itu ya. Nah, seperti itu kira-kira tadi nanti minggu dikumpulkan, terus saya kasih feedback, terus langsung diperbaiki, terus langsung disebar untuk minta penilaian writer gitu ya. Nah, nanti pertemuan minggu depan hari Selasa, itu nanti saya akan jelaskan bagaimana proses melakukan uji cobanya, ya, proses melakukan uji coba, dan bagaimana nanti menghitung validitasnya, validitas konstruk ya. Kalau ini tadi validitas isi atau validitas konten. Yang nanti hari Selasa kita akan belajar bagaimana proses menguji cobakan, terus bagaimana caranya menganalisis validitas konstruk menggunakan program SPSS. Jadi yang kemarin belum punya SPSS disiapkan, nanti kita akan gunakan. Ya. Tadi hari Minggu itu maksimal. Misalnya kamu kirimkan sebelum hari Minggu ya enggak apa-apa. Misalnya mau cepat-cepat supaya nanti hari Selasa itu sudah rampung meminta penilaian pada kakak kelas gitu kan. Nah, lebih cepat ya boleh, silakan ya. Kira-kira seperti itu ya.